Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ciam Istra Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang titrasi asam basa. Sebenarnya ada dua cara ketika kita ingin menentukan konsentrasi dari suatu larutan. Ya, ada dua cara dalam menentukan konsentrasi suatu larutan. Konsentrasi sebagaimana kita tahu memiliki satuan molar yang secara umum, ada juga normal, tapi dalam hal ini adalah molar, juga ada persen ya, suatu larutan. Cara yang pertama itu adalah kita membuat larutan. Nah, ini mungkin kalian masih ingat ketika kimia pendalaman minat semester 1 untuk membuat larutan misalnya dengan konsentrasi tertentu ya. Membuat larutan dengan konsentrasi tertentu ya. Bagaimana caranya ya? Kita gunakan ada misalnya larutan yang kita buat itu adalah larutan dari zat padat ya. Maka kita harus menimbang dulu zat padat tersebut ya, ditimbang, kemudian misalnya kita mau membuat larutan sebanyak 2 molar ya, 2 molar NaOH sebanyak 100 mili ya. Nah, maka berapa massa yang diperlukan? Maka kita ingat lagi rumus yang kita gunakan adalah molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume ya. Jadi yang diinginkan molarnya adalah 2, massanya berapa NaOH yang akan kita timbang per mR. mR dari NaOH adalah 40 dikali 1000 per 100 mili. Nah, di sini kalian akan berdasarkan perhitungan akan bisa mendapatkan massa dari NaOH ya. Jadi ketika ingin mengetahui konsentrasi dari ingin membuat larutan ya dengan konsentrasi 2 molar NaOH sebanyak 100 mili, maka massa yang sudah dihitung tadi ditimbang, kemudian dimasukkan ke labu pengenceran yang juga 100 mili ya, karena di sini kan kita mau membuatnya 100 mili. Kemudian ditambahkan aquades hingga tanda batas. Nah, cara menentukan konsentrasi suatu larutan yang pertama. Kemudian cara yang berikutnya adalah kita ingin menentukan konsentrasi suatu larutan itu menggunakan yang namanya konsep titrasi ya. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Yang kedua, kita adalah dengan menggunakan metode titrasi ya. Apa metode titrasi? Metode titrasi ini adalah metode yang digunakan di mana metodenya ini adalah metode analisis kuantitatif, artinya melalui perhitungan ya. Metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar ya atau konsentrasi, menentukan kadar atau konsentrasi dari suatu larutan ya. Suatu larutan. Nah, ya. Nah, di dalam titrasi ini zat yang akan kita tentukan konsentrasinya itu akan kita letakkan yang namanya di dalam Erlenmeyer ya. Nah, akan kita netralkan. Jadi konsepnya metode titrasi ini adalah karena titrasi sendiri macam-macam ya, ada titrasi alkalimetri ya. Alkalimetri, ada asidimetri ya, ada titrasi gravimetri. Nah ya, gravimetri. Nah, sekarang alkalimetri berarti
maknanya di sini kita ingin menetralkan senyawa asam dengan menambahkan basa. Asidimetri berarti asam ya, berarti ingin menetralkan senyawa basa dengan penambahan senyawa asam ya. Konsepnya untuk titrasi asam basa ya. Jadi alkalimetri atau asidimetri ini adalah disebut dengan titrasi asam basa. Titrasi asam basa memiliki konsep yaitu reaksi penetralan ya. Nah, oke. Jadi dalam titrasi itu zat yang akan ditentukan konsentrasinya dititrasi dengan ya. Jadi dititrasi dengan zat yang sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat ya. Jadi dalam titrasi ini ya, zat yang akan diketahui konsentrasinya itu akan dititrasi ya, dititrasi oleh zat yang sudah diketahui konsentrasinya. Ini Ibu pakai istilah kurung untuk konsentrasi ya. Nah, dalam hal ini juga dilakukan penambahan indikator ya. Dilakukan penambahan indikator secara tepat. Nah, ya. Nah, ini terkait dengan konsep titrasi. Nah, dalam titrasi ya, Ibu lanjutkan sebelum kita mengenal bagaimana titrasi, kadar alat-alat yang digunakan ya. Jadi di sini kadar suatu asam. Jadi seandainya yang ingin kita ketahui konsentrasinya itu adalah asam atau kadar, ini berarti maknanya adalah tadi konsentrasi ya. Konsentrasi atau kadar suatu asam dapat ditentukan dengan cara titrasi menggunakan penitrasi basa ya. Jadi kan karena kita ingin menetralkan, ketika yang kita mau ketahui konsentrasinya asam, maka harus dinetralkan dengan senyawa basa. Begitu pula sebaliknya, kadar suatu basa, jadi jika yang ingin kita ketahui konsentrasinya itu adalah basa, maka kita menggunakan metode titrasi dengan cara menambahkan larutan asam secara tepat ya. Jadi prinsipnya titrasi asam basa itu melibatkan reaksi penetralan ion H+ dari asam dan oleh ion OH- dari basa atau sebaliknya ya. Nah, jadi berdasarkan pengertian dan konsep dari titrasi tadi, ada beberapa hal penting ya terkait dengan titrasi asam basa ini ya. Jadi kita mengenal ada beberapa istilah ya. Ada beberapa istilah terkait titrasi asam basa. Yang pertama adalah zat peniter ya, atau titran ya, atau titran. Itu umumnya adalah zat yang berada pada buret ya, yang ada pada buret yang sudah diketahui konsentrasinya ya. Nah, ini sekalian mengenal alat-alat yang digunakan. Jadi dalam titrasi ini ada statip, ini statip untuk menggantungkan, kemudian ada buret. Nah, ini adalah biasanya memiliki volume 50 mili. Dia panjang, kemudian ada keran di sini ya. Jadi zat peniter itu disebut dengan titran ya, yang ada dalam buret. Kemudian berikutnya adalah ada istilahnya titrat ya. Titrat ini adalah yang ada pada Erlenmeyer ya. Erlenmeyer. Nah, di sini Erlenmeyer, jadi zat yang belum diketahui konsentrasinya, yang tidak diketahui konsentrasinya itu diletakkan pada Erlenmeyer ya.
Nah, seperti ini. Jadi Erlenmeyer, istilah-istilahnya kemudian ada lagi ya. Nanti sebelum kita mengenal, ada titik akhir titrasi. Ya. Titik akhir titrasi ini adalah kondisi pada saat terjadi perubahan warna, ya. Saat terjadi perubahan warna dari indikator. Nah, jadi di mana kita menambahkan indikator tadi, ya. Jadi indikator itu ditambahkan pada titrat, ya, atau zat yang belum diketahui konsentrasinya. Biasanya indikator untuk titrasi asam basa itu adalah indikator PP dan ditambahkan sedikit saja, ya, yakni sekitar 2-3 tetes. Selain titik akhir titrasi, ada juga titik ekivalen, ya. Titik ekivalen, ya. Jadi titik ekivalen ini mendekati titik akhir titrasi, ya, mendekati titik akhir titrasi, dan titik ekivalen ini menunjukkan suatu kondisi pada saat larutan asam yang ada di Erlenmeyer itu tepat habis bereaksi, ya. Tepat habis bereaksi dengan yang namanya larutan basa, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa istilah, ya. Nah, jadi di sini, ya, ada titik ekivalen yang dimana titik ekivalen itu tadi mendekati titik akhir titrasi, ya. Jadi pendekatan antara titik akhir titrasi dan titik ekivalen ini tergantung pada pH perubahan warna larutan dari indikator, ya. Karena kita ingat misalnya, ya, dulu yang di materi asam basa kalian tahu bahwa indikator itu memiliki rentang pH masing-masing. Misalnya kalau indikator PP itu rentang pH-nya adalah 8,3 sampai pH 10, ya. Jadi kedekatan antara titik akhir titrasi dan titik ekivalen itu tergantung dari pH perubahan warna dari indikator, ya. Nah, jika perubahan warna indikator terletak pada pH titik ekivalen, titik akhir titrasi akan sama dengan titik ekivalen, ya. Nah, harap disimak. Kemudian akan tetapi jika pH perubahan warna indikator setelah terjadi penambahan larutan titran sedikit saja, ya, sedikit berlebih, maka titik akhir titrasi itu berbeda dengan titik ekivalen, ya. Jadi titik ekivalen ada kalanya dia sama dengan titik akhir titrasi, ada juga kalanya dia berbeda dengan titik akhir antara titik akhir titrasi dan titik ekivalen. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya bagaimana berikutnya di sini kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam prosedur titrasi asam basa, ya. Jadi urutannya adalah yang pertama, ya. Yang pertama di sini kita ambil dulu larutan, ya. Mungkin kalian sudah melihat video yang pada pembelajaran sebelumnya, ya. Jadi ambil larutan yang akan kita tentukan, ya, akan kita tentukan konsentrasinya. Akan kita tentukan konsentrasinya, kemudian kita pipet, ya. Misalnya sebanyak 10 mili, maka kita gunakan pipet volumetris 10 mili atau pipet gondok, ya. Dan kita masukkan pada Erlenmeyer, ya. Jadi di sini kita masukkan pada Erlenmeyer, ya. Kemudian yang berikutnya adalah
ke dalam Erlenmeyer ini yang sudah kita masukkan larutan yang ingin atau akan kita tentukan konsentrasinya, kita tambahkan indikator, ya. Tambahkan indikator, misalnya indikatornya adalah indikator fenopetalin, maka tambahkan sebanyak 2-3 tetes saja. Gunanya adalah untuk mengidentifikasi terjadinya perubahan warna, ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Nah, ada kita masukkan tadi titran, ya, atau zat yang sudah diketahui, konsentrasinya, ya, itu kita masukkan ke dalam buret, ya. Jadi ini penambahan untuk indikator, ya, dimasukkan. Kemudian bagian yang ketiga adalah kita memasukkan zat yang sudah diketahui konsentrasinya, ya. Jadi umumnya tergantung buretnya. Kalau buretnya 50 mili, maka kita juga memasukkannya sebanyak 50 mili. Maka jangan lupa menggunakan corong, ya, agar tidak tumpah. Dan buret ini dia digantung, ya, di tempat yang namanya statif dan klem. Ini adalah statif dan klem. Ini statif, kemudian untuk penahannya namanya adalah klem, ya. Nah, ini sebaiknya menggunakan corong, ya. Kemudian dari buret ini dia memiliki volume tadi ada yang 50 mili, ya. Jadi letakkan sampai tanda batas ini dari 0 sampai 50, ya. Jadi kita masukkan. Kemudian di sini corongnya, ya, ada kerannya, ya. Sorry, bukan corong, ada keran. Pastikan kerannya tertutup kalau nanti terbuka ketika menambahkan zat titrannya akan keluar atau terbuang, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah, ini yang keempat, ya. Ini kita meneteskan, ya. Kita meneteskan larutan dari buret, ya, atau titran tadi ke dalam Erlenmeyer. Jadi itu setetes demi setetes, ya, setetes demi setetes. Kemudian sambil digojok, ya, atau digoyangkan Erlenmeyernya, ini digoyangkan searah, ya, agar terjadi pencampuran, ya. Kemudian yang kelima adalah kita menghitung, ya. Kita ingin menghitung berapa perubahan, ya. Jadi kita hapus dulu. Oke. Yang kelima, kita ingin menghitung volume dari NaOH atau larutan standar tadi yang berkurang, ya. Standar yang berkurang. Jadi tadi awalnya adalah 50 mili, ternyata sisanya dia adalah 20 mili, maka berarti yang terpakainya adalah 30 mili, ya. Setelah menghitung, nah, kita bisa menentukan nanti konsentrasinya, namun hal ini harus dilakukan pengulangan, ya. Nah, karena ini adalah analisis kuantitatif, maka dilakukan pengulangan. Selanjutnya adalah langkah ketujuh, kita tinggal melakukan perhitungan, ya. Melakukan perhitungan. Jadi konsep untuk titrasi asam basa, ya, melakukan perhitungan. Ini perhitungannya mudah saja, ya, sangat mudah sekali. Mungkin kalian familiar dengan rumus P1M1 sama dengan P2M2. Ini adalah rumus pengenceran, maka untuk titrasi kita juga menggunakan rumus ini, ya. Volume pertama itu adalah zat yang ada pada titran, ya, atau yang ditambahkan. Volume yang kedua adalah titrat, ya. Nah, kemudian titran atau yang dikenal dengan larutan standar, ya, atau dikenal dengan larutan standar itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat, ya. Dalam hal ini adalah misalnya NaOH, ya. Nah, jadi
pertanyaannya ya, kalau kita ingin mengetahui konsentrasi dari larutan yang misalnya di sini adalah asam, ya, kemudian berarti kita memasukkan larutan titran yang dia bersifat basa karena kita ingin menetralkan, ya. Nah, apakah semua larutan basa atau semua larutan asam itu bisa dijadikan larutan standar, ya? Jawabannya adalah tentu saja tidak, ya, karena untuk larutan standar ini ada beberapa syarat, ya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu larutan itu bisa dijadikan sebagai larutan titran atau larutan standar, ya. Apa saja syaratnya? Yang pertama itu adalah zat itu harus benar-benar murni, ya. Jadi zat harus benar murni, ya. Yang kedua adalah zat itu harus mudah ditimbang, ya. Zat itu harus mudah ditimbang, artinya adalah dia tidak bersifat higroskopis atau mudah bereaksi dengan udara, ya. Yang berikutnya adalah zat itu harus stabil, ya. Harus stabil, artinya dia tidak mudah terurai atau berubah menjadi zat lain, ya. Berubah menjadi zat lain. Nah, ini adalah larutan-larutan standar. Syarat-syarat dari larutan standar, ya. Nah, terkait dengan perhitungan, ya, sebelum kita masuk ke perhitungan di sini indikator, ya, apakah untuk setiap titrasi itu misalnya bisa digunakan indikator yang sama? Tidak, ya. Jadi tergantung dari apakah indikator trayek pH-nya itu mencakup titik ekivalen dari zat-zat pada titrasi tersebut. Jadi tidak semua titrasi, misalnya kita ingin menetrasi NaOH dengan HCl, kita gunakan titrasi, kita gunakan indikator PP. Tapi ketika kita ingin menitrasi asam asetat atau cuka dengan NaOH, maka itu kita gunakan indikator yang berbeda, ya. Oke, kita sudah mempelajari mengenai apa itu titrasi, langkah-langkah apa saja yang digunakan untuk melaksanakan titrasi. Maka di sini kita akan menghitung, tadi melanjutkan bagaimana menentukan konsentrasi dari larutan yang akan dititrasi. Yang pertama adalah kita harus menentukan, ya, kita harus menentukan dulu yang namanya ada istilah titik ekivalen, ya, dimana tadi kita sudah kenal ada titik ekivalen, ya. Jadi titik ekivalen. Jadi, ya, di sini kita menentukan titik ekivalen. Jadi satu ekivalen dari senyawa asam itu memiliki makna adalah banyaknya asam yang bereaksi, ya, banyaknya asam yang bereaksi dengan 1 mol OH-. 1 mol OH-. Nah, adapun untuk satu ekivalen basa, ya, satu ekivalen basa bermakna adalah banyaknya basa yang bereaksi dengan 1 mol H+, ya.
Ini 1 mol OH- ya. Nah, hal ini berarti apa? Jadi satu ekivalen asam itu akan bereaksi dengan satu ekivalen basa, ya. Di sini berarti satu ekivalen asam itu akan tepat bereaksi dengan satu ekivalen basa, ya. Nah, misalnya di sini ada jenis titrasi yang lain. Di sana ada reaksi, ya, misalnya ada reaksi antara H2SO4, ya. Kita reaksikan, ini larutan, kita netralkan dengan NaOH, ya, 2NaOH. Maka kalau kita tuliskan reaksinya akan menghasilkan natrium sulfat dan 2 molekul air, 2H2O. Nah, dalam reaksi tersebut, ya, dalam reaksi ini 1 mol, ya, jadi ini kan koefisiennya 1, berarti 1 mol dari H2SO4 itu akan menghasilkan, ya, menghasilkan 2 mol H+, ya, 2 mol H+. 1 mol H2SO4 akan menghasilkan 2 mol H+. Jadi untuk 1 mol H2SO4 itu harus sama dengan 2 ekivalen H2SO4, karena kita tahu di sini H2SO4 kan terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Berarti di sini dalam 1 mol H2SO4 menghasilkan 2 mol H+, di mana dari 1 mol H2SO4 itu sama dengan 2 ekivalen dari H2SO4, ya. Nah, untuk basa, ya, untuk basanya di sini kan NaOH, ya, berarti 1 mol dari NaOH, ya, itu menghasilkan 1 mol OH-. Kenapa? Karena di sini kita tahu NaOH menjadi Na+, jadi di sini yang kita ionisasikan itu adalah untuk mengetahui jumlah H+ dan OH-nya itu hanya zat-nya saja, koefisiennya tidak dipakai, ya. Jadi di sini kan Na+ dan OH-. Maknanya adalah untuk 1 mol NaOH itu menghasilkan 1 mol OH- yang artinya sama dengan 1 ekivalen dari NaOH, ya. Nah, untuk asam dan basa yang jumlah ekivalennya per mol sama dengan jumlah H+, yang terdapat dalam per mol molekul asam atau banyaknya OH- yang terdapat pada per molekul basa, titik ekivalen itu terjadi pada saat asam itu tepat bereaksi dengan basanya, ya, dan sebaliknya. Dengan demikian pada keadaan netral akan berlaku hubungan garam, ya. Jadi dalam keadaan netral ini berlaku untuk asam dan basa yang jumlah ekivalen per molnya sama, ya. Nah, jadi di sini berlaku jumlah gram dari ekivalen asam itu sama dengan jumlah gram ekivalen basa. Nah, oke. Ya, seperti ini. Nah, kembali lagi, ya. Jadi gram ekivalen itu istilahnya adalah ada grek, ya. Jadi gram ekivalen itu adalah grek, ya, grek. Nah, grek itu adalah tadi jumlah mol dikalikan dengan jumlah, ya. Jadi grek itu adalah jumlah mol dikalikan dengan valensi. A ini adalah valensi, ya. Jadi misalnya H2SO4 itu valensi asamnya adalah 2. Kenapa? Karena 2H+, ya kan? Nah, ini untuk
Greg ya. Sedangkan ini untuk yang berlaku untuk asam atau basa. Kalau Greg asam berarti valensi asamnya berapa, kalau Greg basa berarti valensi basanya berapa ya. Ini untuk yang basa berarti jumlah mol dikali B. B ini adalah valensi dari basa ya. Nah, kita mengenal selain molaritas ada satuan konsentrasi yang lain, yaitu normalitas ya, N atau normalitas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ini dulu ya. Jadi normalitas N-nya itu tadi itu sama dengan Greg ya, jumlah Greg-nya tadi dibagi dengan volume ya, dibagi dengan volume, satuannya adalah liter ya. N ini adalah normalitas atau kenormalan dengan satuannya adalah N. Nah, jadi selain rumus V1M1 sama dengan V2M2 ini kalau dia satuannya berupa molar, ada juga rumus yang lain ya, V1N1 ya sama dengan V2N2. Jadi untuk N atau kenormalan ini adalah kalau soalnya dia molar, nanti molarnya itu dikalikan valensinya, maka itu adalah, jadi normalitas itu adalah molaritas dikali valensi asam atau valensi basa ya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk yang asam ya, kalau basa berarti normalitas molaritas dikali valensi basa ya. Nah, sekarang kita akan berlatih ke contoh soal ya. Tentukan jumlah mol, kemudian jumlah Greg, kemolaran, kenormalan dari larutan berikut ya. Larutan berikut. Yang bagian A di sini ada 8 gram NaOH dengan massa molekul relatif adalah 40, dilarutkan dalam air hingga volume 400 ml. Oke, sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan yang A dulu ya. Nah, di sini yang paling mudah adalah kita tentukan mol dulu. Mol ya sama dengan massa per mr ya. Massanya adalah 8 gram dibagi mr-nya 40, 1/5, maka hasilnya adalah 0,2 mol ya. Kemudian yang ditanyakannya adalah di sini Greg dari NaOH. Kita ingat tadi Greg itu adalah jumlah mol dikali dengan valensi basa, karena dia basa di sini berarti 0,2 dikali valensi basa NaOH berapa? 1, karena NaOH itu kan terion menjadi Na+ dan OH- ya. Jumlah valensi basanya ada 1, berarti 0,2 Greg ya. Sekarang bagaimana untuk menghitung kemolaran ya. Nah, ini mudah saja ya, karena kita sudah kenal kalau kemolaran, molaritas berarti mol per massa per mr dikali 1000 per volume ya, ini dalam mili. Karena massa per mr-nya di sini sudah tadi, massa per mr adalah 0,2 dikali 1000 per 400 mili ya. Nah, berarti di sini adalah 2 ya. 10 dikali 0,2, 2/4, hasilnya adalah setengah atau 0,5 normal. Ingat, ini molar ya, 0,5 molar ya. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah
kenormalan. Kenormalan itu adalah molaritas dikali valensi basanya ya. Karena molaritasnya sudah ditemukan 0,5 dikali valensi basanya adalah 1, maka hasilnya adalah juga 0,5 molar. 0,5 normal ya. Oke, berikutnya adalah kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Di sini ada 37 gram CaOH 2 kali dengan MR 74 gram per mol dilarutkan dalam 5 liter air ya. Di sini kita coba menjawab untuk mengerjakan jumlah molnya dulu. Jadi molnya adalah masanya 37 dibagi dengan 74, di sini adalah 0,5 mol ya. Kemudian untuk Gregnya ya, Greg itu adalah jumlah mol dikali valensi basanya, karena ini adalah basa ya. 0,5 dikali valensi basanya adalah 2 ya, karena CaOH 2 kali ini adalah Ca2 plus 2OH min ya, maka hasilnya adalah 1 Greg. Kemudian untuk molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume, karena molnya adalah 0,5 mol dibagi volumenya adalah 5 liter, maka hasilnya adalah 0,1 molar. Sedangkan untuk normalitas adalah molaritas dikali valensi, maka 0,1 dikali valensinya adalah 2, berarti 0,2 normalitas ya. Kemudian soal ini yang B ya. Soal yang kedua di sini langsung terkait dengan titrasi ya. Sebanyak 20 mili larutan HCl dititrasi oleh larutan NaOH 0,1 molar menggunakan indikator penopetalin atau PP ya. Jika perubahan warna dari indikator menjadi merah muda ya, perubahan larutan HCl yang sudah ditambahkan indikator tadi berubah menjadi merah muda karena ditambahkan indikator ya, itu memerlukan 25 mili dari NaOH atau larutan titran atau larutan standar ya. Maka tentukan kemolaran dari bentar ya. Tentukan kemolaran dari, kita akan mengecek dulu. Tentukan kemolaran dari larutan HCl tadi ya. Tentukan kemolaran dari larutan HCl. Oke, ya. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan ini ya. Di sini untuk larutan NaOH dulu ya. Kita langsung saja karena ini adalah satuannya dalam molaritas ya. Maka berarti kita bisa langsung saja gunakan V1M1 sama dengan V2M2. V1-nya adalah HCl yang dipakai adalah 25 mili dengan HCl lagi, NaOH ya. NaOH yang dipakai adalah volumenya 25 mili, molaritasnya adalah 0,1, kemudian volume HCl yang dimasukkan itu adalah 20 dikali M2, berarti 20 kali M2 sama dengan 2,5, maka molaritas dari HCl kita bisa hitung adalah 2,5 dibagi 20
Itu hasilnya ada 0, ini 20 mili ya, 2,5 bagi 20, maka hasilnya 0,125 molar. Nah, ini mudah saja ya. Nah, jadi gunakan rumus V1M1, V2M2 kalau satuannya molar, kalau satuannya normal, maka kita bisa menentukan perhitungan titrasi asam basa dengan rumus V1N1 sama dengan V2N2. Oke, Ibu rasa cukup dulu untuk video kali ini. Nanti akan Ibu jelaskan lagi mengenai soal-soal berikutnya.